siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat malam semuanya. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Engkau selalu menuntun dan memelihara kami. Bahkan kesempatan malam hari ini adalah rahmat bagi Tuhan untuk kami kembali belajar dari firman-Mu. Mohon Roh Kudus tuntun dan bimbing kami. Terima kasih banyak, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Demikianlah firman Tuhan. 2 Samuel 23 ayat 8-19. Pahlawan-pahlawan Daud. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isibal, orang Hakmoni, kepala Triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eliasar, anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-ngolok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia, sama anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Sekali lagi datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud. Menjelang musim menuai dekat gua Adulam. Sedang pasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan penduduk orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada di dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya? Dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Abisai, adik Yoab, anak Seruya, dialah kepala ke-30 orang itu. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Bukankah ia yang paling dihormati di antara ke-30 orang itu? Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira itu. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita dikuatkan bahwa dalam setiap perjalanan perlawanan terhadap musuh duniawi ini, kedagingan kita, setiap godaan, kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk menjadi pemenang dan mendapatkan kemenangan yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh sangat baik. Kami percaya bahwa Tuhan sertai kami sepanjang langkah
Dan kami yakin penyertaan Tuhan akan membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan berkati. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi